Jarang ada yang mau mengatakan, apakah kamu mau saya layani? Waktu-waktu yang akan diberikan kepada kita adalah waktu yang pertama adalah untuk melayani Tuhan. Apakah kamu mau saya layani? Dalam arti apa yang ada dalam hati kita, belum kita ucapkan, orang lain sudah harus membaca isi hati kita dan mungkin isi yang ada di kepala kita. Siap nggak kita melayani? Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Betapa bahagianya kami, begitu kami membuka mata, kami melihat sukacita yang ada daripadamu menyertai kami. Pada pagi hari ini kami, anak-anakmu, keluarga lepas keluarga berkumpul di tempat ini. Engkau menyatakan 2-3 orang yang berkumpul atas namaku, aku hadir bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hadirlah Engkau melalui Roh Kudus-Mu, inilah kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar bersama-sama Engkau. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup di dalam hidup kami. Amin. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Sukacita buat kita semua. Topik kita pada pagi hari ini, melayani dengan murah hati. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari, kita semuanya ingin dilayani. Jarang ada yang mau mengatakan, apakah kamu mau saya layani? Mungkin ada beberapa orang aja. Tapi pinginnya begitu bangun tidur, semuanya sudah tersedia. Dalam arti apa yang ada dalam hati kita, belum kita ucapkan, orang lain sudah harus membaca isi hati kita dan mungkin isi yang ada di kepala kita. Dalam perikop kita ini, barang siapa melayani, Yesus sendiri mengatakan, bukan dia ingin dikatakan, ayo layani aku, tidak. Barang siapa mau melayani. Jadi siapapun yang ada, siapapun yang ingin, siapapun yang bersedia untuk melayani. Dalam arti dalam melayani ini, kita harus mempersiapkan hati, pikiran kita, tenaga, waktu. Mungkin keterdekatan kita kepada keluarga, kita nomor berapakan. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita, waktu kita, hati kita, pemikiran kita, mungkin harta benda kita, mungkin apa yang terbaik dari kita, kita akan berikan. Tetapi kita harus mengetahui dulu siapa yang harus kita layani. Kalau kita melayani, kita harus dekat kepada orang yang akan kita layani. Di sini kita akan melayani Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Kita sudah dekat dengan Dia. Kita mengerti tentang Dia. Ya kalau kita tidak mengerti siapa Dia, bagaimana kita bisa melayani Dia? Kita harus tahu. Kalau bisa kita harus benar-benar sejiwa dengan yang akan kita layani. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai umat ciptaannya, Yesus sendiri datang untuk melayani kita. Apakah kita siap juga untuk melayani Dia? Terkadang walaupun kita tahu Dia datang melayani kita, kita inginnya dilayani terus. Apa yang kita inginkan, Dia harus menyiapkan. Kalau bisa praktis, kalau bisa instan, kalau bisa begitu kita minta, Bapak aku minta A, langsung celong ada. Ternyata di dalam kehidupan kita tidak seperti itu. Kita harus datang dulu kepada Dia. Kita harus dekat dulu kepada Dia. Kita harus mengingatkan, apa ya yang harus aku lakukan untuk Tuhanku? Apa yang harus aku lakukan untuk Yesus? Bapak Ibu yang terkasih, pada nats ini sangat jelas bahwa seseorang yang ingin menjadi pelayan Tuhan harus tanpa batas. Harus siap semuanya. Harus bisa mampu mengutamakan apa yang diinginkan oleh Bapa kita. Walaupun kita tahu sebagai anak, kita sayang kepada Bapa, ingin
dilayani oleh Bapa. Tetapi kita tahu Bapa juga melayani kita. Dengan apa? Dengan isi firman yang Dia berikan kepada kita. Firman itulah pelayan Dia kepada kita. Kalau kita kurang mengerti apa arti firman Tuhan, kita nggak mengerti bagaimana kita bisa melayaninya. Yang kita tahu, kita lihat pada nats pertama dari kitab. Pada mulanya Allah menciptakan. Berarti Dia sudah melayani, Dia sudah memberikan. Kita nggak tahu, oh iya ya, Dia sudah menciptakan. Iya ya, Dia sudah melayani kita. Dia sudah memberikan tempat bagi kita. Napas kehidupan, Dia sudah berikan. Kesehatan kita, dicukupkannya kita bangun tidur semua Dia sudah diperlengkapi. Hingga kita sampai kepada tempat ini untuk kita bisa mempersiapkan diri kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, orang-orang seperti inilah yang akan dihormati Bapa sebagai anak-anak Allah, di mana kita bisa memuaskan hati Allah dengan kita melayaninya. Pada saat sekarang kita akan memasukin pemilihan yaitu Majelis Jemaat dan PPC. Di situ dalam pemilihan bukan berarti kita dipilih, oh kamu dipilih sudah, kamu akan siap melakukan. Tetapi kita harus siap dalam arti konteksnya, siap gak kita melayani? Waktu-waktu yang akan diberikan kepada kita adalah waktu yang pertama adalah untuk melayani Tuhan. Bukan waktu kita bagaimana kita untuk jemaat. Bagaimana Tuhan itu? Tuhan juga bisa menyerupai jemaat. Dalam arti kita bisa menyiapkan waktu kita untuk jemaat. Di situ adalah Allah menginginkan siapa yang akan kita layani. Oh ya, nah jemaatku. Nah di situ Allah memberikan jemaat inilah yang harus kita layani. Karena Allah telah mengatakan barang siapa melayani aku, yaitu jemaatku layani. Nah pelayanan inilah yang akan kita berikan kepada semua jemaat kita. Karena kita tahu yang dilayani di situ adalah Bapa kita. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam pemikiran kita dan perasaan kita, kadang kita menginginkan pelayanan bagaimana yang harus kita berikan kepada Bapa. Apakah kita harus setiap hari duduk di gereja, setiap hari kita berdoa terus membaca Alkitab, tetapi kita tidak melakukan apa yang diinginkannya. Misalnya kita melihat ada orang yang sakit, ya udah kita cuman melihat aja. Tanpa ada respon yang kita berikan kepada dia. Atau ada orang lain yang penuh pergumulan, kita hanya melihat, kita tidak menanyakan apa yang dia gumulkan dalam kehidupannya. Tetapi kita bisa datang menyapa dia, apa permasalahannya, apa yang dia rasakan. Nah di situ kita melayani, kita mengerti bahwa setiap yang kita layani adalah orang-orang yang membutuhkan kita. Adalah orang-orang yang merindukan kita. Seperti pada saat pagi ini, sukacita banget kita semua bisa berkumpul. Saya percaya bukan hanya segini. Mungkin akan datang bisa 2-3 orang yang bertambah. 2-3 orang lagi akan bertambah terus menerus. Karena begitu kita bangun tidur, kita akan mengingat bahwa tujuan kita adalah melayani Allah. Dari bangun tidur apa yang kita persiapkan, terkadang kita lupa untuk berdoa pagi. Terkadang kita lupa mengucap syukur. Kita langsung bangun tidur melakukan aktivitas kita. Kadang kita lupa mengucapkan, terima kasih Tuhan, aku telah bangun tidur. Kita hanya ada bangun dan berangkat melakukan aktivitas diri kita. Kita tidak mengingat apa yang akan Tuhan berikan kepada kita untuk hari ini. Bapak Ibu yang terkasih, pelayanan kita adalah pelayanan yang tanpa batas. Dalam arti usaha yang kita lakukan demi kepentingan, demi keuntungan untuk Tuhan. Bukan kepentingan dan keuntungan buat kita. Dalam pelayanan kita jangan mengingat atau menginginkan berapa yang nanti akan aku terima. Tetapi Tuhan telah memberikan dulu keuntungan kepada kita. Bukan kita yang menuntut, mana untuk keuntungan untuk aku. Sudah Dia berikan tanpa kita memintanya.
Karena Tuhan sendiri telah memberikan keuntungan untuk kita bisa melayaninya. Bapak Ibu yang terkasih, sehingga kita bisa menyenangkan dan memuaskan hati Allah. Karena kita siap untuk menjadi pelayan-pelayannya. Dimanapun kita berada, lembaga apapun. Di dalam kehidupan kita, terutama di gereja kita, banyak pelayanan-pelayanan yang kita bisa berikan. Bukan hanya kaum perempuan, bukan hanya kaum bapak, termasuk pemuda, remaja, sekolah minggu, ataupun kegiatan kategorial seperti mik, penyanyi, itu juga adalah pelayanan. Jangan kita harapkan nanti setelah aku melayani ini, apa yang diberikan. Tidak, berikan dulu. Apa talenta yang ada pada kita, itu adalah pelayanan kita untuk Bapa di sorga. Karena di situ adalah keuntungan kita. Nggak semua bisa menyanyi. Berarti Tuhan telah memberikan keuntungan dan kepuasan kepada kita. Kita bisa menjadi kamerawan, nggak semua bisa. Itu adalah keuntungan dan kepuasan yang diberikan Bapa kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih, ini kita mengetahui bahwa kesadaran di dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan adalah dengan segenap hati, dengan tulus hati, dengan murah hati. Dalam arti kita bisa gampang melayani Tuhan, tapi dengan kemurahan hati kita. Jangan datang dengan bersungut-sungut. Tuhan enggak mau. Kan kita sudah diberikannya kepuasan dan keuntungan. Sudah diberikannya talenta yang terbaik buat kita. Bapak Ibu terkasih, Tuhan sendiri mengatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau kita tinggal di dalam Bapa di surga, ya Dia juga bersama kita. Berarti kita siap melayaninya karena kita mengerti siapa yang akan kita layani. Kalau kita nggak ngerti, ya apa yang mau kita berikan? Dia nggak mau kopi, kita kasih kopi. Yang ada marah. Tapi Tuhan telah memberikan. Tuhan menginginkan kita ucapan syukur aja. Ucapan terima kasih aja. Dia sudah mengatakan, anakku sangat sayang kepadaku. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi yang hari ini kita adalah pohon-pohon yang hidup di dalam ranting-ranting yang ingin berbuah indah, berbuah banyak. Jika kita bisa melayani dengan sukacita, kita akan menjadi anggur-anggur yang begitu menggiurkan. Menjadi anggur-anggur yang akan dicari orang. Buah anggur yang penuh dengan rasanya dan kepuasannya. Biarlah kita melayani Tuhan dengan sukacita, dengan kerendahan hati kita, dengan murah hati kita. Kita persiapkan semuanya untuk Tuhan. Inilah kebenaran firman. Pelayan Tuhan harus memberikan kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu sendiri. Karena itu, marilah kita melayani Tuhan dan tunduk pada kehendak-Nya. Dan kita mau dipimpin oleh Roh Kudus. Inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita selalu menyambut karya Tuhan melalui pelayanannya. Amin. Shalom, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Menyampaikan kembali, di GKP Immanuel Karawang ini ada aktivitas doa pagi. Kegiatan ini dilakukan setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga, khususnya hari Sabtu. Bagi Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara sekalian yang memiliki kerinduan untuk berdoa bersama, datang setiap minggu pertama dan juga minggu ketiga hari Sabtu setiap pukul 6 pagi di gereja kita. Dalam doa pagi ini disediakan kotak doa di depan. Di pintu masuk ada kotak doa. Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudara sekalian, silakan yang punya kerinduan untuk didoakan secara khusus dari rumah bisa menuliskan di kertas pokok doanya apa, kalaupun juga dituliskan nama keluarganya silakan, ataupun juga tidak dituliskan silakan. Nanti itu dimasukkan di dalam kotak doa dan itu menjadi bagian dari pokok-pokok doa yang akan disampaikan di dalam aktivitas doa pagi pada hari Sabtu pagi pukul 6 setiap
minggu pertama dan juga minggu ketiga. Demikian, kiranya Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita semua agar segala sesuatu yang kita bawa dalam doa kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan berkenan untuk menyatakan segala kemurahan dan kebaikan-Nya menurut rancangan dan kehendak Tuhan bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita